tahun 2007 sampai sekarang ini puji Tuhan ya. Kalau dihitung-hitung ustadz itu udah banyak, hampir ratusan ustadz. Teman saya nggak ekpos, ratusan ustadz yang sudah saya baptis. Ya dulu kan saya pengen ngislamin pendeta, sekarang ustadz yang saya jadikan Kristen. Luar biasa. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara kesaksian Bapak Yosua Muhammad Yasin bagian keempat. Sebelum kita melihat tayang ini saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta anugerah Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu bekerja untuk tayangan-tayangan kesaksian ini Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami seiman dimanapun berada saat ini. Biarlah mereka yang lemah imannya dikuatkan melalui kesaksian ini. Diberkati Bapak Pendeta Yosua Muhammad Yasin yang menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa untuk men-share, membagikan video-video ini, dan saudara sudah mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, menyaksikan kabar baik kepada dunia, khususnya saudara seiman yang lemah imannya. Selamat menyaksikan saudara, Tuhan memberkati. Tuhan bekerja, terselamatkan gerejanya, terselamatkan karena ada masjid di sebelahnya. Ya. Kalau nggak ada mungkin jadi itu Pak. Mungkin jadi sasaran gereja Pak Buyung, karena Pak Buyung sempat doakan saya juga. Oh gitu. Tapi saya didoakan, cuek aja, saya dianggap bodo amat didoakannya. Tapi saya sempat emang pada saat itu didoakan Pak Buyung. Tapi saya bilang cuek aja gitu, malam merem biasa. Jadi nggak nerima itu doa, biasanya saya kayak ketawa gitu kan. Oke. Tapi malah kuasa Tuhan ya. Yesus itu memang dahsyat memang saya pikir. Dan tidak lama setelah itu terima Yesus, Iya. tetapi malah hidup menggelandang. Iya, jadi gelandangan saya. Gelandangan. Apa pengalaman yang dahsyat selama menggelandang itu Pak? Pengalaman yang dahsyat selama saya jadi gelandangan, ya banyak pada saat saya tinggal di stasiun Godang dia ketemu teman-teman kan. Makanya jangan jadi murtad kata gitu kan. Katanya kembali sana, saya bilang tapi nggak ada niatan untuk kembali saya kan. Tapi saya tetap cari terus, saya tiap ke gereja, datang ke gereja. Pernah saya datang pada saat itu ke salah satu gereja yang dekat Masjid Istiqlal, Katedral ya. Ya saya pakai apa kayak gelandangan. Kok ya udahlah, saya pikir nih ya udahlah, saya kan ikut yang ngeliat gitu kan. Itu pernah ada seorang ibu-ibu kasih saya berkat, uang zamannya Pak Harto 50-an, kasih segini 500.000. Ya udahlah, akhirnya saya sampai saya jadi gelandangan, saya terus kasih uang sampai yang namanya uang kan lama-lama habis kan. Ya udah, itu waktu sebelum saya ketemu dengan Tante Els Rombot, sebelum bertemu dengan beliau, ya saya sempat juga tidur di MPR. Pengalaman itulah yang buat saya kadang-kadang saya suka ikut ibadah di Jalan Proklamasi Dr. Suradi. Karena sekarang udah nggak ada, ya kan? Atau yayasan apa saya nggak tahu. Itu selalu dia menampung anak-anak jalanan pemulung dengan doa pakai Nasrani. Pengalaman saya di situ yang sangat berkesan. Selama menggelandang nggak pernah sakit Pak? Ya puji Tuhan enggak. Ya kadang-kadang pusing, ya tapi ya ada uang beli bodrek gitu. Tapi nggak ada keluarga satupun yang mencari? Pada saat itu ada yang mencari, cuma saya kabur. Takut saya disiksa lagi kan. Sempat ketemu, saya kabur pada saat itu. Kalau nggak salah itu saya naik kereta saya nggak tahu arah naik aja lah. Nah, turun Jatinegara, daerah pasar Veteran ya. Saya di situ jadi gelandangan terus saya selamanya tuh dicari. Dulu kan naik kereta kan ya pintu terbuka semua kan. Iya. Dan kita main kucing-kucingan sama masinis kan. Saat ditagih lari. Lari ke pintu sana kan. Iya. Itu masa lalu ya Pak. Pengalaman yang luar biasa ketika hidup menjadi susah malah ketika ikut Tuhan Yesus. Tadi ada ekspektasi nggak Pak setelah ikut Tuhan Yesus? Wah, ini hidup bahagia ini. Ada nggak kepikiran seperti itu? Saya tidak seperti itu. Cuman yang saya cari itu kebenaran tentang keselamatan, siapa itu Yesus Tuhan. Terus saya cari tentang siapa itu Yesus sebenarnya, sampai saya kok seperti ini. Dan akhirnya saya di pertemuan itu kan dengan Ibu Els Rombot itu yang sudah almarhum ya kan, kakak daripada Tante Rombot. Nah, beliau yang selalu bimbing saya, mengarahkan ke hamba-hamba Tuhan seperti Pak Nur Rahman yang sudah almarhum juga. Saya diajarkan tentang firman. Nah, dari situ kalau saya sudah mantap di sekolah kan sekolah kitab gitu. Nah, itu pun waktu itu saya nggak diekpos sama Tante. Kamu jangan dulu kesaksian di mana-mana, sebab kalau kamu kesaksian di mana-mana, diundang di gereja mana, kamu ada di zona nyaman, kamu tidak akan kuat. Orang dengar kesaksian kamu sekali dua kali, dia akan undang lagi nantinya, gitu kan? Nah, sekarang kamu sekolah dulu yang benar, sekolah Alkitab. Kalau kamu sudah ada basic sekolah Alkitab, kamu kesaksian nggak diundang, kamu sudah punya jemaat. Nah, itulah terapan itu yang saya pakai. Dan puji Tuhan, karena saya punya jemaat. Boleh cerita nggak Pak? Bapak sekolah Alkitab di mana? Palembang. Berapa lama Pak? Itu saya ambil setahun.
Langsung saya praktek di Om John Lumenta, Sekum GPDI. Berarti Bapak bertumbuh di gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI. Hmm. Bisa cerita nggak Pak, awal mula masuk dalam pelayanan? Awal mula masuk dalam pelayanan, saya kan praktek di Om John Lumenta. Saya pikir jadi hamba Tuhan tuh enak, ternyata enggak. Praktek GPD kan sangat keras. Jadi harus taat dengan gembala. Ya ada pas saya beresin kursi, ngepel dan sebagainya. Saya di situ bilang gini, yang penting perintah Tuhan, ya kan? Taat. Yaudah saya taat kan. Nah, kenapa gembala saya bilang gini, kalau kamu taat, kamu akan menjadi hamba Tuhan besar. Dan kamu tidak boleh khotbah di umum. Hanya sekolah minggu, nggak didengerin. Jadi khotbah di anak sekolah minggu saya nggak didengerin. Pengen sekali saya khotbah di umum, tapi belum dikasih, belum waktunya katanya. Nah, disitulah gemblengan saya. Dan akhirnya saya memutuskan diri. Saya bilang sama Pak Gembala, Pak, saya mau mandiri, saya bilang. Saya mau mandiri. Dan akhirnya apa? Saya berangkat ke Semarang tanpa tujuan saya berangkat ke Semarang karena nggak ada tujuan. Saya doa puasa Taman Getsemani. Karena kan sudah jadi anak Tuhan, sudah sekolah Alkitab, saya doa puasa Taman Getsemani. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, aku sudah berada di daerah ini, Jawa Tengah. Namun saya minta tanda dari Tuhan, kalau memang saya harus tinggal di tempat ini, tolong Tuhan kasih tanda. Tandanya apa? Nah, ketika itu kan ya saya naik angkot kan. Tujuannya pokoknya ke arah tujuan lah, nggak menentukan. Saya bilang udah naik angkot. Nah, di angkot itu ada seorang, maaf kata, gadis yang sekarang jadi istri saya. Gadis ya kan. Nah, kenalan saya sama dia kan. Kenalan, tinggal di mana? Di Bawen. Bawen itu mana? Saya kan nggak tahu kan. Tinggal di Bawen. Katanya udah kenalan. Oke, saya besok main. Nah, ternyata Muslim. Muslim. Waduh, saya bilang. Waduh, saya bilang, Tuhan, saya lagi ngomong sama ini dalam hati kan. Tuhan, kalau memang dia ini calon tulang rusuk saya bilang, saya minta tanda dari Tuhan, saya bilang. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, istri saya dibaptis duluan. Karena saya bilang sama dia, saya Kristen, saya bilang. Saya sudah selesai sekolah Alkitab, saya bilang. Saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, mertua saya itu nggak setuju, karena mertua saya kan Muslim. Keluarga dari pihak istri saya itu Muslim, nggak setuju saya nikah sama anaknya. Tapi ya namanya saya kan nekat orang kan. Saya bilang, Pak, saya mau melamar anak Bapak. Kamu kalau melamar anak saya, keluargamu latar belakangnya apa? Saya bilang, saya nggak punya keluarga, saya bilang. Saya punya Tuhan Yesus, saya bilang. Loh, kamu mau ngelamar anak saya tapi kamu nggak punya keluarga, tapi Tuhanmu sanggup nggak ngadain keluargamu? Saya cerita bla 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 semua gini, oh nggak bisa. Ya sudah Pak, tapi emang mungkin karena jodoh saya kali kan. Saya bilang datang ke Pak, saya bilang saya mau melamar anak Bapak. Oke, kalau kamu pengen melamar anak saya, kamu harus bisa baca Al-Quran. Kecil saya bilang. Memang latar belakang saya dari sana kan. Ya. Saya bilang, kapan Bapak mau tantang saya baca Al-Quran? Besok Minggu. Waduh, Minggu? Ya udahlah, oke Pak, saya bilang. Oke, kamu baca Al-Quran. Nah, saya tahu nih jebakan kan. Kamu ucapkan dulu kalimat 2 kalimat syahadat. Saya bilang, maaf Pak, saya bilang, saya ini Kristen. Saya nggak mungkin ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Sebab kalau saya ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, ini jebakan dari Bapak, saya kembali ke Muslim. Saya bilang gitu kan. Mungkin hikmat dari Tuhan kan. Saya nggak mau. Kalau suruh baca, oke saya baca. Baca surah Al-Fatihah, ya saya baca Al-Fatihah. Kok kamu bisa? Bisa Pak. Mas kalau pendeta diajarin Al-Quran, ya diajarin, saya bilang. Ya udahlah, mulai saat itu panggil orang tuamu ke sini. Waduh, saya orang tua dari mana, saya bilang. Diusir nggak punya siapa-siapa, tapi Tuhan itu baik ya. Selama itu saya kenalan dengan seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi bapak rohani saya, pendeta Sebulun. Dan beliau yang lamarin saya. Sampai saat ini puji Tuhan. Jadi wali dan mertua saya yang laki meninggal. Dan akhirnya saya puji Tuhan ya. Dulu istri saya kerja di pabrik. Akhirnya kami ngambil keputusan berdua, yuk kita ambil waktu melayani Tuhan sepenuh hati. Ya. Full time. Akhirnya apa? Jemaat 2 dan sekarang puji Tuhan. Jemaat kami keluarga semua 52 orang Muslim terima Yesus. Pak Buyung Ismail yang khotbah pernah Natal tahun lalu. Luar biasa. Keluarga saya Muslim terima Yesus. Itu berkedudukan di Bawen. Oh, Bawen. Di Bawen. Gereja pertama itu. Iya, sekarang gereja ini ada musolahnya. Kenapa saya buat gereja ada musolahnya? Karena mertua saya masih Muslim. Sebagian keluarga saya itu kalau Natalan mereka datang. Datang kalau mau sholat kan daripada jauh ke masjid, dia di gereja sholat. Iya, Pak Buyung, Pak Cornelius pernah lihat saya punya gereja ada musolahnya. Iya. Jadi itu ada di Bawen sekarang. Iya, ada di Bawen. Nama gerejanya apa, Pak? GPDI Anugerah. GPDI Anugerah di Bawen. Iya, Anugerah. Ada sekitar 52 orang. Iya, dari Muslim. Tapi saya nggak bawa nama merek gereja. Oh, ini fotonya bukan, Pak? Nah, ini foto tahlilan, Pak. Tahlilan ya. Ini saya diundang tahlilan. Oke. Ya, ini saya kalau di Bawen itu kalau misalnya ada yang Kristen meninggal, Islam itu hadir. Ikut kebaktian. Nah, kalau seandainya ada yang Kristen meninggal, ya, kita hadir. Tahlilan saya. Bahkan saya disuruh, Pak Pendeta doa. Kadang sambutan atas nama keluarga yang meninggal. Nah, ini keluarga kami nih. Keluarga kami semua dari pihak istri. Masih Muslim. Sebagian. Akhirnya kalau lebaran tuh kumpul, lebaran Natal kumpul semua. Oh gitu. Iya.
Luar Keluarga. biasa. Dulunya ya, nah ini dari Muslim juga udah terima Yesus ya. Dari Muslim. Nah, selama proses Bapak sudah melayani ini, sudah berapa orang yang sudah menerima Yesus, Pak? Dari tahun dari sejak saya nikah ya, tahun 2007 sampai sekarang ini puji Tuhan ya. Kalau dihitung-hitung ustadz itu udah banyak, hampir ratusan ustadz. Teman saya nggak ekspos, ratusan ustadz yang sudah saya baptis. Ya dulu kan saya pengen ngislamin pendeta, sekarang ustadz yang saya jadikan Kristen. Luar biasa. Ya. Nah, tapi ini Nah ini foto Natal. oh, Natal. Islam dan Kristen tiap tahun.